ya. Ini sebagai pengantar aja supaya. Nah kalau asar itu murni perbuatan ucapan para sahabat. Ada asarnya sahabat Abu Bakar, ada sahabat Ali paling banyak tuh asarnya tuh, ya. Makanya sahabat Ali itu dikenal sebagai, kalau bahasa sekarangnya sih, ilmuwan pertama dari kalangan sahabat, ya Ali bin Abi Thalib. Karena perbendaharaan tentang asarnya sangat kuat. Kalau Abu Bakar lebih terjun ke dunia bisnis, ya, dermawan. Kalau Umar itu lebih banyak terjun ke dunia politik dan militer, tapi ekonomi juga berkembang, ya. Kalau Utsman ya imbang ya ke agama. Kalau agamanya semuanya kuat. Nah itu asar. Jadi ucapan-ucapan para sahabat. Tapi bisakah statusnya dengan hadis? Memang tidak sama statusnya, tapi pernyataan-pernyataan para sahabat itu kan merupakan rekaman langsung dari sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, makanya tetap dianggap sebagai pedoman, ya, pedoman. Nah, di dalam kitab Nasha'il Ibad ini ada beberapa makalah. Satu kita singkatnya, yang pertama adalah tentang menjaga lisan. Sebenarnya dalam redaksi hadis Nabi banyak mengungkapkan. Bacanya gini, an-najatu fi hifdzil lisan. Apa kena najatu? Kesuksesan atau keselamatan seseorang itu terletak pada seberapa jauh dia mampu menjaga lisan, gitu ya. Itu makalah dalam kitab Nasha'il Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi. Ada juga sih Nasha'il Ibad itu ada yang syarahnya dari Ibnu Hajar, ada yang syarahnya dari kitab Tanbihul Ghafilin, ya, As-Samarkandi. Jadi beliau menulis kitab disyarah oleh Imam An-Nawawi. Ada kalau Ibnu Hajar itu menulis kitab namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, ya, persiapan menghadapi kematian. Ngeri-ngeri sedap judulnya, Pak. Jadi ada sebuah kitab judulnya Persiapan Menghadapi Kematian. Harusnya bapak-bapak kita semua ngaji itu semua tuh. Kira-kira bapak ibu akan mati nggak, Pak? Ya, nah, itu ada prepare, ya, persiapan untuk menghadapi kematian. Nah, kata Ibnu Hajar, kata Imam An-Nawawi, an-najatu fi hifdzil lisan. Jadi menjaga lisan itu pokok dari keselamatan utama manusia. Kita lihat dari mulai awal peradaban manusia sampai hari ini, ketika orang tidak pandai mengendalikan dan memanage lisannya, itu biasanya bermasalah. Dan itu pernyataan Nabi itu, salamatul insan fi hifdzil lisan, gitu ya. Keselamatan manusia itu terletak pada seberapa jauh dia mampu menjaga lisannya. Ketika lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang membuat gaduh, membuat masalah, akhirnya yaitu mulutmu apa tuh? Harimau, ya. Gaduh-gaduh kita di negara kita ini kan sebenarnya kuncinya karena banyak di antara orang-orang elit kita yang tidak cerdas menahan lisannya. Jadi berbicara dengan cara yang tidak melihat setting sosial, ya, efeknya kepada masyarakat. Lalu kita lihat analisis demo yang kemarin terjadi di bulan apa itu, Pak, ya, Agustus, ya. Itu kan salah satu penyebabnya karena orang-orang di sana tidak pandai menjaga lisan, ngomong asal keluar, membuat orang terluka, membuat orang lain tersinggung, emosi nggak terkendali, situasi sosial panas, akhirnya. Maka benar kata Nabi bahwa menjaga lisan adalah awal dari keselamatan manusia, dan dipertegas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, an-najatu fi hifdzil lisan. Bahkan ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, ya, dulu pernah kita kaji, bunyinya gini, man la wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang tidak hati-hati, la zulfalahu, maka martabatnya jatuh. Nah, memang sangat umum apa yang dimaksud hati-hati. Ya, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam berbisnis, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bersikap. Itu semuanya harus
be careful ya, atau dalam bahasa Arabnya itu warok. Warok itu menjaga diri dari sesuatu yang cenderung ada terjebak pada haram. Hati-hati, mau bisnis hati-hati gitu ya. Mau berdagang hati-hati, mau bicara hati-hati. Bukan terlalu hati-hati juga nggak bagus ya. Kalau terlalu itu nggak bagus. Tapi ya realistis aja ya. Jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang kira-kira membuat gaduh banyak orang. Efek seorang pejabat publik ya, kalau dia bicara itu efeknya besar, Pak. Kalau kita orang biasa ngomong kemana aja juga biasa aja, nggak ada ngaruh. Tapi kalau dia memiliki posisi jabatan publik yang diikuti oleh banyak orang, itu efeknya luar biasa. Maka disitulah perlu namanya wisdom. Wisdom itu apa, Pak? Kebijakan. Ya, bijak dalam berbicara. Elit-elit kita ini saya melihat kebijakannya sudah mulai hilang ya. Jadi bicara asal keluar dengan apa seenaknya saja tanpa mempertimbangkan efeknya. Dan saya melihat dampak dari bicara para elit yang tidak bagus membuat luka masyarakat banyak, akhirnya terjadi kegaduhan dan bisa kita lihat akibat lisan. Makanya ada lagi hadis Nabi yang pernah kita kaji kan, kata Nabi, fal yakul khairan au liasmut ya, bicaralah yang baik, kalau nggak bisa diam. Kalau bahasa kitanya atau bahasa Inggrisnya itu silent is gold ya. Apa tuh? Diam adalah emas. Diam itu emas, Pak. Kalau ucapan kita membuat orang lain terluka, kalau ucapan kita membuat gaduh situasi politik kita, membuat gaduh masyarakat kita, diam itu jauh lebih mulia. Tapi kalau ada kemungkaran, ada perbuatan yang bertentangan, maka vokal kita harus bicara. Kan ada hadisnya itu, Pak. Barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yuhoyir biyadi, ubahlah dengan power kita. Jadi man ra'a minkum mukaron, barang siapa melihat kemungkaran dalam situasi sosial kita, kalau kita punya power, gunakan power kita. Kalau kita pejabat, gunakan jabatan kita untuk merubah kemungkaran menjadi baik gitu. Satu. Tapi kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau powernya tidak mampu, fisiknya tidak mampu, maka sampaikan kemungkaran itu dengan lisan kita. Ngomong kepada orang yang melakukan kemungkaran. Nah, kalau juga tidak mampu karena menimbulkan situasi ketegangan lebih dengan cara ngomong apa? Wabiqolbi, minimal dengan hati yang menyatakan kemungkaran itu kita tidak suka. Tapi itu namanya adhaful iman. Selemah-lemahnya iman itu ketika ada orang kemungkaran dibiarkan, diam, itu lemah imannya. Tapi segitu juga masih bagus daripada kita ikut mensupport. Nah, ini makalah pertama dari Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. An-najatu, ini ringkasannya saja, An-najatu fi hifdil lisan. Keselamatan manusia adalah dalam hal menjaga lisannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makalah yang kedua. Manjalasa ahlal khair nasya uyubahu. Maksudnya gimana tuh? Barang siapa yang duduk-duduk dengan orang-orang saleh, maka dia lupa akan melakukan keburukan, melakukan aib. Jadi kan makanya ada Risalah Kusyairiyah namanya ya. Nah, ini terkenal tuh Risalah Kusyairiyah, itu ada sebuah kitab ya tentang tasawuf. Ditulis oleh Imam Kusyairi ya. Kitabnya populer, Pak ya. Kemudian salah satu kutipannya itu yang dinyanyikan oleh orang Jawa itu, tombo ati iku ono limang perkoro ya Pak Nana, apa nih? Obat hati ada 5. Itu ternyata saya lacak sumbernya dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Kusyairi, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dijadikan syair. Obat hati itu 5, salah satunya apa? Bergaul dengan orang soleh, maka kebiasaan buruk yang kita lakukan akan kita lupakan. Bukan lupakan dalam pengertian tidak akan melakukan lagi gitu.
Makanya kalau orang-orang yang terlalu terjebak dengan dunia hitam, lalu kita ngajak mereka dengan kebaikan, ajak mereka untuk bergaul dengan orang-orang saleh, itu biasanya kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalunya dia sudah lupa. Artinya lupa itu tidak akan melakukan lagi. Ini kalimatnya. Manjalasa ahlul khair, barang siapa yang duduk-duduk bergaul dengan orang-orang saleh, ya, maka ahli kebaikan, maka dia lupa akan melakukan kebiasaan buruknya. Apa namanya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau hadis nabinya. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Kenapa anak jadi Yahudi? Kenapa anak jadi Nasrani? Kenapa anak jadi kurang baik? Karena lingkungan terdekatnya. Siapa? Orang tuanya. Ya, orang tuanya. Ya, kalau di situ sih di dalam hadisnya orang tua, tapi kan yang dimaksud lingkungan terdekat seseorang itu punya pengaruh besar terhadap cara berpikir orang. Anak kita kalau bergaul dengan orang-orang yang lingkungannya tidak baik, sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Jadi environment itu, lingkungan itu punya pengaruh besar terhadap sikap mental. Makanya hati-hati menaruh anak dalam lingkungan yang baik. Bapak-bapak, beratnya pendidikan di pesantren gitu Pak. Ya, kadang-kadang anak-anak sudah kita didik 1 semester ngajinya, tahajudnya, puasanya, jalan Pak. Begitu libur, ya, ketemu lagi dengan teman-teman lamanya itu tradisi di pesantren yang udah capek-capek kita mulai hilang tuh, orang tuanya telepon kan gitu. Jadi lingkungan itu besar. Harusnya kan saya makanya seringkali mengatakan kepada anak-anak itu, kalian tinggal di sekolah di pesantren harusnya mempengaruhi orang-orang yang tidak sekolah. Karena strata keilmuannya kan lebih kuat, ya. Orang yang terlatih dididik di pendidikan harusnya mampu mempengaruhi orang jelek, bukan terbalik. Orang pesantren yang lama tapi kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak terdidik, malah anak pesantrennya jadi terpengaruh. Itu kan kebalik. Tapi yang terjadi begitu tuh, Pak. Ya, udah capek-capek kita mendidik anak 1 semester, begitu ada liburan semester, Pak, ditelepon, sholat subuhnya kesiangan di rumah, ya kan? Puasa Senin Kemisnya yang biasa terlatih ditinggal. Karena apa? Lingkungan mempengaruhi cara, sikap, dan perilaku seseorang. Makanya kata kitab ini, manjalasa ahlul khair, barang siapa yang terus bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah lupa dengan keburukan yang dilakukannya. Bukan melupakan, artinya lupa itu tidak akan pernah mau lagi melakukan yang negatif. Ini dampak lingkungan. Jadi Nabi itu udah bilang dulu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Bayi yang lahir itu sudah netral Pak, nggak ada pikiran apa. Kenapa kemudian jadi begini, jadi A, jadi B? Karena lingkungan terdekat orang tua. Mungkin bapak-bapak kebanyakan Islamnya karena lingkungan kan Pak, kecuali Pak Haji Yong ya, sama Pak siapa? Pak Darmawan. Ini pejuang-pejuang. Mana Mas Beni? Oh iya, Mas Beni ya. Pejuang-pejuang. Mu'alaf itu udah dosanya dihapus sama Allah. Tapi sekarang bukan mu'alaf lagi, udah lama. Udah lama ya. Jadi maksud saya apa tadi? Orang-orang yang yang mu'alaf gitu ya. Biasanya kita masuk Islam itu kebanyakan dipengaruhi oleh orang tua. Pak Jinana kenapa jadi Islam? Turunan. Iya Bang. Ya. Pasas kenapa Islam? Bapaknya Islam ya paling tidak ya. Tapi ada yang orang tadinya bapaknya dalam lingkungan tidak Muslim, dia menemukan hidayah. Wah hebat banget itu. Ya, berjuang untuk melahirkan hidayah baru, membuka lembaran baru, dan seluruh dosa-dosanya ditutup Pak. Ditutup ya. Itu luar biasa. Nah, artinya apa? Lingkungan mempengaruhi cara berpikir kita. Tapi barang siapa yang bergaul dengan orang-orang baik, maka dia akan melupakan keburukannya. Kalau tadi saya bilang ada risalah Qusairiyah,
yang tadi dinyanyikan dalam bahasa Jawa itu, tombo ati iku ono limang perkoro. Salah satu dari limanya itu adalah bergaullah dengan orang-orang saleh. Jadi kalau hatinya pingin fresh, hatinya tidak ingin depresi, hatinya ingin tidak galau, ya, bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka akan terpancar energi kebaikan. Tapi stres, lalu bergaulnya dengan orang-orang yang nggak jelas, tambah stres, Pak. Ya, tambah stres. Ada orang frustasi larinya ke bar, ya, tambah sehat, tambah stres, Pak. Kalau lagi di kafenya sih fresh itu ya, tapi kemudian pulang jadi stres lagi. Tapi kalau bergaul dengan bapak-bapak ini yang soleh-soleh, wah, suasana rumah yang pahit itu lupa, Pak. Ya. Suasana bisnis yang lagi goncang gitu ya, lupa Pak Imam ya. Jadi memang pengaruh. Jadi banyak-banyaklah bergaul. Satu lagi dalam kitab itu, obat hati itu adalah mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah. Ya, kalamnya itu dalam kitab Nasrul, tapi dalam bab yang lain. Obat hati adalah mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah. Saya pernah mengantarkan ada ahli hikmah, ada ahli ilmu. Ada ulama, ada hukama. Kalau ahli ilmu namanya ulama, kalau ahli hikmah namanya hukama. Itu isim jamak taksir namanya. Bedanya apa? Ya banyak perspektifnya. Kalau ulama bisa pinter karena ngaji, karena belajar, karena pesantren, baca Quran, baca kitab, mendalami. Namun bahasa Pak Budinya sih deres lah Pak Budi. Baka subuh apa? Deres biar hati teteg gitu. Ya, betul itu. Jadi kalau orang pinter itu, ulama itu prosesnya ada proses pembelajaran, Pak. Tapi ada orang belajar pinternya tidak melalui proses. Itu yang disebut dengan ahlu hikmah. Laduni itu bahasa Arab. Milladunka, jadi ilmu yang datang dari Allah. Cuman kemudian diterjemahkan jadi agak negatif. Ya, padahal yang dimaksud itu orang ada mendapatkan transfer ilmu langsung dari Allah. Apa benar ada? Banyak, Pak. Nabi Muhammad itu kan nggak sekolah, nggak pesantren. Dari mana ilmunya? Langsung transfer dari Allah. Luqman nggak pesantren di mana-mana, Pak. Luqmanul Hakim, ya, nggak sekolah, tapi pinternya melebihi. Bahkan dia menjadi salah seorang guru spiritualnya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Tapi ilmunya luar biasa, Pak. Nabi Khidir nggak pernah sekolah, Pak. Ya, nggak pernah sekolah di Al Azhar atau di mana, itu nggak pernah. Tapi pinternya melebihi. Nah, orang-orang seperti ini itu transfer ilmunya udah langsung dari Allah. Memang ada syaratnya, Pak. Ibadahnya udah nggak terukur, udah tanpa batas ibadahnya itu. Maksudnya tanpa batas itu sangat kuat. Hatinya bersih, pikirannya bersih, matanya hati-hati, lisannya hati-hati, hidupnya penuh dengan kesucian. Itu potensi Allah langsung mendapatkan ilmu langsung tuh ada. Kayaknya bapak-bapak bisa tuh langsung pinter gitu. Ya, prosesnya panjang gitu ya, panjang. Ada orang-orang seperti itu. Dan saya juga pernah itu Pak Imam menemukan guru ya sampai wafat ketika COVID. Salah satu sekian banyak guru saya itu ya. Dia doktornya bidang manajemen, tapi penguasaannya kepada teks-teks agama melebihi orang kuliah di agama. Saya tanya dari mana ilmunya, ternyata itu Pak Taufik ya, perilakunya itu Pak guru besar kita itu ya. Perilakunya, senyumnya, hatinya jernih, wudunya terjaga, kalimatnya nggak pernah membuat orang lain terluka. Jadi betul-betul terawat. Maka orang tuh diberi kepercayaan oleh Allah, diberikan ilmu, Pak. Tiba-tiba ngerti aja kitab yang tadinya harus diaji sekian lama. Tiba-tiba tahu ayat-ayat Quran tentang cahaya, ayat Quran tentang jenazah, ayat Quran tahu semua, Pak. Karena kalau dari segi logika nggak mungkin kita bisa belajar. Ini perlu waktu gitu untuk belajar itu, ya perlu waktu. Tapi ada orang-orang tertentu yang atas izin Allah dan kekuasaan Allah, orang itu diberikan ilmu. Ya mudah-mudahan bapak-bapak bisa mendapatkan itu ya Pak Jiong. Walaupun tanpa ngaji tahu-tahu pinter gitu. Ya, itu yang keberapa tadi Pak?
Yang kedua, jadi bergaulah dengan orang-orang baik. Alhamdulillah saya bergaulnya semua dengan orang-orang soleh, subhanallah. Ya. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kita bergaul dengan orang yang tidak baik? Boleh Pak, asal jadi pembawa mereka menjadi lebih baik. Pak Imam bergaul dengan preman, boleh. Tapi kira-kira premannya berubah menjadi orang soleh. Jangan Pak Imamnya jadi preman. Kira-kira begitu. Jadi boleh ketika kita punya kekuatan untuk mengajak bergaul dalam lingkungan yang bobrok, tapi kita punya misi ya untuk menjadikan mereka lebih baik, itu keren. Sama seperti pernah dengar Hasan al-Banna nggak Pak? Ya, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir. Itu kalau dakwah di masjid sih paling gampang Pak. Oh, bapak-bapak orang pada soleh semua, tinggal ngomong aja. Yang berat itu apa? Dakwah di depan para preman tuh Pak. Yang pemabok, peminum, apa segala macam. Itu dakwah yang sesungguhnya. Kalau saya ceramah di depan bapak-bapak, orang bapak-bapaknya udah pada soleh semua, kan gampang. Tapi bagaimana kita ceramah di depan orang-orang yang memang sumber kemaksiatan di situ. Dan itu Hasan al-Banna melakukan Pak, di lingkungan politik yang kotor, di lingkungan birokrasi yang kotor, ya, di lingkungan pebisnis yang kotor, masuk di situ dakwah, nah itu baru dakwah. Lalu kita mungkin ya dakwahnya kecil-kecilan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Man raqa qalbuhu dammat dumu'ahu. Wah, luar biasa. Dumu'ahu. Artinya apa? Siapa yang hatinya lembut, maka air matanya gampang menetes. Kalimat ini luar biasa nih maknanya. Tapi Umar bin Khattab itu kan keras Pak, temperamental orangnya. Ya, kalau udah urusan tentang pertempuran dia tampil. Pokoknya kalau urusan penegakan hukum, law enforcement, wah dia luar biasa, paling ditakuti. Tapi dia hatinya lembut. Buktinya apa? Setiap kali membaca ayat Quran, setiap kali sholat, dia selalu menangis Pak. Jadi orang-orang yang hatinya lembut itu ketika dia berhadapan dengan kalam-kalam Allah, berhadapan dengan komunikasi dengan Allah, itu cenderung meneteskan air mata. Dan air mata dalam pandangan Allah itu kan mahal Pak. Air mata yang menetes karena berhadapan dengan Allah akan menjadi garansi Allah akan melindungi kita nanti di hari kiamat. Itu ada tuh hadisnya. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan dari siapapun. Yang salah satunya apa? Orang yang menangis meneteskan air mata ketika dia berhadapan dengan Allah. Bapak-bapak suka menangis nggak Pak? Tapi bapak-bapak sih orang-orang kuat gitu ya, jarang meneteskan air mata. Kalau ada seorang ayah, seorang bapak kan pantang menangis di hadapan anaknya walaupun pahit gitu ya. Bapak pernah jadi ayah nggak Pak? Kita nggak mau anak-anak kita tahu kalau kita menangis. Biarlah mereka tahu bahwa ayahnya tegar, padahal perjuangan menghidupkan anak-anak itu berat banget Pak. Bapak merasakan lah ya. Tapi pantang kalau nangis kita di hadapan anak-anak. Nah kalau bapak seorang ayah sudah sampai mengeluarkan air mata, berarti betapa berat beban yang dipikulnya, ya. Tapi ya jaranglah air mata keluar dari seorang ayah. Nah, kembali kepada ini, jadi barang siapa yang hatinya lembut, cenderung dia meneteskan air mata. Kalau bisa sering-sering menangis, karena air mata yang menetes pada saat malam hari itu adalah menyucikan dosa-dosa kita. Ada orang yang sudah tidak sanggup lagi berdoa, Pak. Sudah suasana batinnya betul-betul terpuruk. Dia nggak bisa bilang apa-apa. Dia mengadu sama Allah. Hanya air mata yang keluar menghadapi beban kehidupannya. Apa maknanya? Ketika air mata menetes pada seseorang, itu adalah doa paling murni yang tidak akan pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sanggup meneteskan air mata di hadapan Allah karena beban kehidupan dan karena ingin dapat pengampunan dari Allah, meneteskan air mata, tetesan air mata itu simbol doa paling murni yang tidak akan diabaikan oleh Allah, akan diperhatikan. Ya.
Kalau begitu sholat nggak usah berdoa, menangis aja. Yang nggak begitu juga Pak ya, nggak begitu juga. Tapi maksudnya bahwa itu sudah titik klimaks, ketika orang sudah betul-betul berharap kepada Allah, ya, mengharap pertolongan Allah sampai kemudian meneteskan air mata, maka dia adalah orang-orang yang air matanya itu doa yang paling murni, ya. Dan air mata itu bukan simbol kelemahan, Pak, simbol kekuatan, ya. Simbol kekuatan. Yang keberapa Pak sekarang? Yang keempat ya. Yang keempat, makalah yang keempat, aslu kulli khairin, pokok dari seluruh macam kebaikan apa? Fid dunya, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat, takwa Allah. Jadi inti dari seluruh, induk dari seluruh kebaikan itu adalah takwa kepada Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya apa? Kalau bahasa bebasnya sih, ranking tertinggi, jabatan spiritual tertinggi di hadapan Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kata Imam An-Nawawi, kalau orang udah takwa, sumber kebaikan akan memancar dari ketakwaan itu. Kalau takwa itu kan terminologi sederhananya, yang Allah suka kita kerjakan, yang Allah nggak suka kita tinggalin. Itu namanya takwa dalam pengertian yang sederhana. Ya kan, takwa itu apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang intinya gitu. Allah senang kita kerjakan, Allah nggak suka kita tinggalkan. Itulah takwa. Dan itu menjadi kekuatan. Kalau bahasa sekarang itu ada namanya spiritual quotient, Pak. Ya. Ada intellectual quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Dua sajalah ya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual, kecerdasan akal, ya. Kecerdasan spiritual itu kalau bahasa sayanya takwa. Dan ternyata kecerdasan spiritual yang disebut dengan takwa itu mampu mengantarkan manusia untuk bisa hidup survive dan bahagia, itu angkanya sampai 80%. Jadi kalau orang cerdas intelektualnya cuman mampu mengantarkan orang sukses itu cuman 20%. Tapi kalau yang cerdasnya spiritual, ya, yang cerdasnya takwanya yang terpelihara dengan baik, dia akan mampu mengantarkan dia sukses 80%. Nah, kata Imam An-Nawawi, induk dari seluruh kebaikan di dunia dan akhirat adalah takwa. Kalau orang sudah takwa, itu tadi ya, memancar energi-energi kebaikan, semuanya memancar dari takwa. Takwa itu kan orang yang terpelihara, ya, orang yang banyak definisinya, ya, takwa di dalam Al-Quran. Tapi intinya sumber segala kebaikan di dunia dan akhirat adalah takwa. Yang ke-5, masih ada waktu nggak Pak? Berapa menit lagi Pak? 8. Yang ke berapa tadi ini? 5 ya. Al-ilmu bila amalin. Nah ini agak ekstrim kalimatnya. Al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu yang nggak diamalkan itu junun, Pak. Junun itu apa Pak? Crazy kalau bahasa Inggrisnya. Crazy itu gila. Jadi orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan itu sama dengan orang gila, ya, orang gila. Tapi apa? Sedikit wal amalu bila amalin la yakun. Dan orang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, la yakun, nggak akan benar gitu. Kalimatnya gitu. Jadi berarti harus ada korelasi antara ilmu dengan amal. Ilmunya banyak tapi nggak dikerjakan, gila itu kata. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan kabura maqtan indallah apa Pak? Ma antakuluna ma la taf'alun. Dosa terbesar dalam pandangan Allah itu sesuatu yang kita bicarakan tapi tidak dikerjakan. Dosa besar. Makanya di sini dikatakan al-ilmu bila amalin jununun, ilmunya tinggi tapi nggak dikerjain.
ya gila itu namanya, ya. Tapi sebaliknya, wal amal bila ilm, dan amal tanpa ilmu layakun, nggak bener. Jadi harus ada ilmu. Kalau beramal nggak pakai dalil, pakai ilmu kan nggak karu-karuan. Semua pakai ilmu, Pak. Wudu ada ilmunya, tayamum ada ilmunya, sholat ada ilmunya, rumah tangga ada ilmunya, ekonomi ada ilmunya, semuanya dasarnya ilmu. Dan kalau orang tidak melangkah berdasarkan ilmu, ya nggak akan benar. Tapi sebaliknya, ketika ilmunya tinggi, tidak beramal, maka juga tidak akan termasuk orang-orang yang gila. Maka sesuai dengan apa itu ya? Masya Allah. Imam Hasan al-Basri ya tadi mengatakan, man la ada balahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya akhlak amal, la ilmalahu, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmu itu harus berbanding lurus dengan akhlak dan amal. Ilmunya tinggi, nggak ada akhlaknya, nggak ada amalnya, nonsen. Ya, apa yang lebih kerasnya bullshit itu apa namanya? Bullshit itu apa sih, Pak? Hah? Omong kosong ya. Jadi orang berilmu tapi nggak dikerjain, bullshit. Bullshit, omong kosong gitu ya. Ya. Saya ada pepatah begini kata Imam Asy-Syafi'i, Pak. La tatahaddas kasiran 'anil khairi. Walakin kun antal khair, ya. Itu Imam Asy-Syafi'i itu, Ustaz. Apa? La tatahaddas kasiran 'anil khairi. Walakin kun antal khair. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak diskusi tentang kebaikan, tapi kamulah harusnya yang jadi kebaikan itu. Paham nggak maksudnya, Pak? Jadi kata Imam Syafi'i, jangan terlalu diskusi tentang kebaikan, tapi tidak diamalkan, gitu kira-kira begitu. Maka yang paling baik kun antal khair, jadilah kamu kebaikan itu, salah satu kebaikan itu. Sekarang kan Pak, diskusi tentang agama, ya. Nggak salah, boleh, karena penting, karena juga ilmu. Tapi ada zona-zona tertentu, ada wilayah-wilayah tertentu yang nggak usah terlalu banyak didiskusikan. Ini laksanakan aja, ya. Jadi kita ini kebanyakan diskusi, tapi kadang-kadang amalnya, kadang-kadang saya kalau ngajar di kampus ini jangan-jangan saya terjebak pada diskusi aja gitu, Pak, ya. Diskusi tentang teologi, diskusi tentang filsafat, diskusi tentang tasawuf. Tapi dipikir-pikir ada juga sih manfaatnya banyak gitu ya. Cuman kalau hanya sampai diskusi terus, wacana, tidak ada action, apa istilah presiden zaman we walk the talk apa namanya? Enggak jelas. Ya, jadi kita tidak banyak ngomong, ya penting kita bekerja. Intinya sih pengen begitu, cuman mungkin ya bahasa Inggrisnya levelnya jadi saya nggak tahu itu kata Pak Darmawan. Hati-hati Pak, ada intel gitu. Ya, jadi ilmu tanpa amal gila, amal tanpa ilmu nothing. Nothing itu apa ya? Nothing itu apa Pak Darmawan? Nothing. Tapi tidak ada. Iya, tidak ada itu mau kosong ya. Nonsen. Nah, kalau nonsen. Nonsen. Jadi harus ada ilmu, Pak. Tapi juga makanya kita perlu ngaji itu begitu, Pak. Subhanallah. Mohon maaf, saya kira kita harus punya komitmen bahwa ngaji itu adalah bukan hanya sekedar ya menambah wawasan, tapi membangun komitmen kita supaya langkah kita punya dasar gitu. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, barang siapa berhenti ngaji, berhenti mencari ilmu, maka disitulah mulai pintu gerbang kebodohan akan masuk. Dan ilmu itu nggak pernah selesai, Pak. Nggak pernah selesai. Sampai kapan? Sampai mati. Long life education tuh. Ya, Pak Darmawan, apa tuh? Long life education. Jadi belajar sampai mati. Oh, luar biasa bahasa Inggris ya kan? Keren ya. Sepanjang hayat itu adalah belajar. Hadis nabinya apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Oh, saya sih udah pesantren berapa? Ya 20 tahun. Belum selesai, Pak. Kadang-kadang kan banyak yang udah merasa pesantren nggak mau belajar lagi. Ya bodoh.
Karena udah kuliah tamat, nggak mau belajar lagi. Ya bodoh gitu. Kira-kira teorinya gitu, Pak. Karena belajar itu tidak akan pernah berhenti. Long life education. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Berbahagialah Bapak-bapak yang pernah saya sampaikan ketika Bapak datang untuk mencari ilmu, itu Bapak sedang merajut jalan menuju surga. Kan hadisnya enggak, ya? Barang siapa yang belajar berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah jalannya menuju surga. Ada lagi hadis yang keren lagi, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatin. Berpikir ilmu 1 jam lebih hebat dari ibadah setahun, Pak. Ya, kan luar biasa penghargaan. Kemarin kita ngaji di mana ya, bahwa ilmu itu menjadi sumber inspirasi untuk melahirkan peradaban. Ya, tapi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Oke, kita teruskan. Nomor berapa, Pak? Nomor 6. Malam yakun lahu wara'. Nah, ini. Barang siapa yang tidak memiliki sifat warok. Tadi warok itu apa, Pak? Hati-hati, ya. Barang siapa yang hidupnya tidak hati-hati, lam yakun lahu ilm, maka sebenarnya dia belum memiliki ilmu. Kalau ada lam mim itu artinya belum sebenarnya. Kecuali pada surat Al-Ikhlas, lamnya bermakna bukan belum. Paham nggak, Pak? Lam yalid walam yulad. Karena lam menurut ilmu bahasa Arab, lam itu artinya belum. Tapi dalam surat Al-Ikhlas jangan diartikan belum. Allah belum beranak dan belum diperanakan berarti akan beranak. Tapi lam di situ bermakna tidak sama sekali. Ya, lam yalid walam yulad. Tapi maknanya, nah kaitan dengan ini, barang siapa yang tidak punya warok, lam yakun lahu ilmun, maka dia sesungguhnya belum memiliki ilmu yang benar. Jadi orang yang ilmunya benar itu biasanya wisdom, Pak. Hati-hati, ya. Cara berpikirnya runtun, hati-hati. Cara bicaranya hati-hati. Cara berkeluarganya hati-hati. Karena apa? Dia semakin wisdom, semakin bijak. Ilmu itu kan mengantarkan pencarinya menjadi orang bijak. Sama seperti padi. Padi itu kalau masih muda kan tegak, Pak, ya. Tapi kalau sudah berisi gimana? Merunduk. Itulah fungsi ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin bijak, semakin wisdom, semakin hati-hati. Ya. Jadi ilmu yang belum tuntas biasanya orang bersikap sembrono, ya, dan tidak hati-hati. Ini tentang warok, ya. Siapa yang tidak memiliki warok, maka ia sebenarnya belum memiliki ilmu. Berarti standarnya, tapi dia sudah sarjana, Pak, misalnya. Atau sudah lulus dari pesantren sekian tahun, ilmunya banyak. Kalau dia belum warok, belum berilmu. Warok itu kan salah satu makom. Makom itu station. Kalau dalam ilmu tasawuf, orang ingin mencapai kesempurnaan itu ada station, Pak. Ada, iya, apa namanya? Ada tahapan-tahapan, level, ya. Ada grade yang dilakukan. Level pertamanya tobat, level keduanya sabar, station keempatnya waro, dan sampai nanti ridho. Tingkat 3 udah ridho itu, ya. Maka kemudian dia akan ma'rifat kepada Allah, akan hidupnya betul-betul tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada station. Nah, diantaranya warok itu adalah station atau makom dalam ilmu tasawuf untuk mencapai tingkat kebaikan. Masih ada waktu? Habis ya? Ya, Pak? Oh, masih 4 menit. Kemudian yang ke-8, berapa tadi? 7 ya. Man arada ayyusi Allahu fi rizqihi falyakfir. Ini luar biasa nih, Pak. Falyakfir al-istighfar. Barang siapa yang rizkinya ingin dibuka oleh Allah. Ini dasarnya hadis Nabi juga nih, ada disampaikan hadis Nabi, tapi dijelaskan oleh ulama. Barang siapa yang ingin rizkinya dibuka ruang besar-besar, maka perbanyaklah membaca istighfar. Tapi jangan pakai logika, Pak. Apa hubungannya istighfar dengan duit datang? Kan gitu ya. Ya, duit itu ya harus
harus usaha. Tapi kalau kita mendekatkan diri pada Allah, ruang-ruang rezeki itu akan terbuka luas. Kan pernah saya cerita tuh dialog antara Imam siapa? Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Pak. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Kata gurunya, rizki itu bisa digunakan atau bisa dicari dengan cara mendekatkan diri pada Allah dan doa. Kata muridnya, enggak lah. Kalau rizki ya harus dicari, harus usaha. Mungkin kamu benar, kata gurunya. Karena Syafi'i waktu itu masih muda, Pak. Dia jadi muridnya Imam Malik. Dan suatu ketika dia pergi keluar, ketemu dengan orang yang lagi panen anggur kan. Jadi hektaran anggur lagi panen, ada orang memetik anggur, diambilin semua. Nanti Imam Syafi'i yang masih muda tuh ikut, ya, ikut izin kepada pemiliknya, owner anggur itu untuk memetikkan anggur. Nanti kalau sudah banyak diserahkan ke pemiliknya, nanti dapat upah. Ya, mungkin menambah uang kuliah. Karena waktu itu Imam Syafi'i masih kuliah, kira-kira gitu ya, masih kuliah. Dia kerja cari anggur, dapatlah sekian kilo. Tengah hari udah dapat sekilo, dia pulang. Tapi sebelum pulang, dia dikasih upah berupa anggur 4 kilo. Lalu pulang ke rumah gurunya, tempat dia kuliah itu, Imam Malik. Masuk, Tuan Guru, benarkan kata saya, untuk mendapatkan anggur itu harus kerja keras. Dan saya sudah kerja keras tadi memetik anggur. Ini saya dapat 4 kilo, dan saya berikan 2 kilonya buat Tuan Guru. Ya, 2 kilo buat saya. Imam Malik tersenyum kan? Apa kata Imam Malik? Kamu benar. Kamu berjuang untuk mendapatkan anggur, harus memetik sampai berjam-jam ke sana. Dari pagi saya di sini aja hanya berzikir kepada Allah, tiba-tiba ada anggur 2 kilo datang. Kelihatannya dialog sederhana, Pak ya, simple, tapi memang itulah yang Allah yang atur. Jadi Imam Malik tidak pergi kemana-mana, dia hanya berzikir, beristighfar sama Allah. Tapi tiba-tiba datang rizki itu melalui muridnya, 2 kilo anggur. Maka tersenyumlah. Nah, itulah hebatnya orang-orang pintar. Kedua-duanya tersenyum. Iya ya, ternyata Tuan Guru benar, kamu juga benar gitu. Nah, jadi dialog itu begitu sehat pada saat dulu karena memang orang-orang yang alim gitu ya. Nah, sudah bunyi. Yang ke-8 adalah ketika bel sudah berbunyi, maka waktunya habis. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Walaupun sederhana, ada manfaatnya nggak nih Pak? Ada ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.